Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang ikut-ikutan menagih nasabah pinjol yang telah menunggak gitu ya. Di sini saya juga sudah punya screenshot bukti penagihannya gitu ya. Nah, ini Anda wajib menonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Apa iya Otoritas Jasa Keuangan itu ikut menangani nasabah macet di pinjol gitu ya. Oke, yang pertama kita wajib baca dulu isi dari penagihan ini. Berdasarkan laporan sistem Selasa 14 Maret 2023, akun Anda telah berada pada masa pengawasan khusus oleh SLIP OJK atau Otoritas Jasa Keuangan atau Financial Service Authority, serta dalam proses kunjungan lapangan terdaftar nama di blok ya, tagihan 227.300, keterlambatan 77 hari, alamat sekian. Nah, segera lakukan ajukan keringanan pembayaran untuk pencabutan dan penghapusan data diri dari pihak ketiga dengan cara 1. Pelunasan tanpa denda atau pembayaran pokok. Nomor 2. Pencicilan 50% pencabutan dan pemulihan dari sistem dan OJK. Nomor 3. Penghentian penagihan dan penghapusan akun. Nomor 4. Tidak adanya kunjungan lapangan. Lakukan cicilan 70% kalau belum ada dana full sebelum pukul 20 WIB untuk pencabutan data diri Anda dari resiko blacklist dan DC lapangan. Hubungi admin untuk info pembayaran 088 sekian aku laku. Wah, gitu ya. Apakah aku laku ini sekarang menggait OJK untuk menangani nasabah yang macetnya? Gitu ya. Nah, langsung saja, saya tidak ingin berbasa-basi ya, bahwa penagihan dari email seperti ini adalah palsu. Ya, ini sangat palsu 100% dan bukan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, ini adalah kebohongan terbesar, kebohongan paling keji yang dilakukan oleh pinjol. Ya, pinjol menggunakan Otoritas Jasa Keuangan atau nama Otoritas Jasa Keuangan untuk menakut-nakuti Anda. Ya, mari kita bedah. Yang pertama di sini, yang kecil-kecilnya dulu ya. Pengawasan khusus oleh SLIP OJK ya. Tidak ada yang namanya SLIP OJK. Yang ada hanyalah SLIK OJK, pakai K, bukan pakai P. Ya, SLIK. Nah, SLIK itu adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan ya, yang dirilis oleh OJK untuk mengetahui histori hutang nasabahnya. Nah, kalau slip ya, saya tidak tahu slip itu apa. Ya, tidak ada slip di OJK. Kalau slip gaji mungkin ada ya, tapi tidak ada yang namanya slip OJK. Yang ada hanyalah SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, ini sudah typo. Ya, kenapa saya mempermasalahkan typo ini? Itu typo itu ya tidak boleh. Sekelasnya Otoritas Jasa Keuangan ya, pemerintah gitu ya, pemerintah Indonesia itu tidak boleh ada yang namanya typo seperti ini ya. Kalau typo seperti ini itu batal semua suratnya itu ya. Anda kalau bekerja di kedinasan ya pasti batal yang namanya ada typo seperti ini gitu. Oke. Yang kedua adalah lakukan cicilan 70% kalau belum ada dana full sebelum pukul 20 WIB untuk pencabutan data diri Anda dari resiko blacklist dan DC lapangan. Nah, kalau untuk para pro galbayer ya, yang sudah lama galbay gitu ya, resiko blacklist dan DC lapangan ya sudah, blacklist saja gitu loh data saya gitu. Dan datangkan DC lapangan ke rumah saya tidak takut. Gitu ya. Nah, tapi bagi yang para pemula begini ya, barangkali Anda itu mengecek-ngecek email lalu menemukan seperti ini ya. Nah, di sini ya. DC pinjol itu yang sangat licik itu, yang bocah labil itu ya, itu akan melakukan apapun ya untuk menakut-nakuti Anda. Ya. Seperti halnya ini ya, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, nanti ada lagi ya dari Kepolisian Republik Indonesia, nanti ada lagi dari hakim, dari jaksanya, ya, dari kantor pengacara, gitu loh. Jadi jangan takut ya, ketika Anda gagal bayar pinjol, mendapatkan email dari OJK, dari AFPI, dari
Kepolisian Republik Indonesia gitu ya, dari badan hukum manapun, tapi isinya ya adalah penagihan seperti ini, Anda jangan takut dan abaikan saja. Oke ya. Nah, di sini ya, terakhir ini kalimat penekanan terakhir ini adalah lakukan cicilan 70%. Gitu ya. Karena ini memang adalah tujuan mereka, gitu loh. Tujuan mereka agar Anda itu membayar perpanjangan, membayar denda, gitu loh, melakukan pencicilan 50% yang tidak pernah masuk ke pokok pinjaman, gitu ya. Di akhirnya selalu seperti ini, selalu minta Anda itu untuk melakukan pembayaran ya dengan cara menakut-nakuti Anda ya, pakai nama otoritas jasa keuangan ya, atau tadi ya bisa juga dari kepolisian dan lain-lain gitu ya. Jadi DC pinjol ini ya menggunakan ketakutan sebagai sebuah alat untuk menakut-nakuti para nasabahnya agar segera melakukan perpanjangan, percicilan lah gitulah. Oke ya. Jadi jika Anda atau para pemula yang baru galbay ya menemukan email penagihan seperti ini dan terakhirnya itu lakukan cicilan 70%, itu tidak resmi dari otoritas jasa keuangannya ya, atau badan-badan hukum pemerintah yang lainnya gitu ya. Ini tidak resmi gitu. Oke. Dan yang ketiga, hubungi admin untuk info pembayaran 0882892388853. Nomor OJK tidak ada yang pakai nomor Smart Friend seperti ini. Ya, ini nomornya Smart Friend kan. Smart Friend apa itu? 08828. Ya. OJK ini tidak pernah membuat nomor menggunakan Smart Friend gitu ya, registrasi ke 444 gitu ya, itu sangat konyol sekali gitu ya. Dan di sininya pasti ada aku laku. Nah, berarti DC aku laku ini ya yang membuat surat penagihan palsu gitu loh ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda ya agar lebih yakin lagi ya bahwa apa sih fungsi dari OJK ini gitu ya. Oke. Nah, saya sudah ada di ruang guru ya, biar kita ini sama-sama belajar gitu. Nah, di sini fungsi dan tujuan OJK. Yang pertama, fungsi OJK sebagai lembaga pengawasan. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oleh sebab itu, segala kegiatan yang dilakukan oleh bank dan lembaga penyedia jasa keuangan akan diawasi dan OJK akan menjamin keamanan bagi para konsumennya. Di sini ada tidak kalimat menangani nasabah macet ya. Turun menangani nasabah-nasabah yang bermasalah, tidak ada. Ya, OJK hanyalah lembaga pengawasan. Ya, hanya mengawasi saja. Ya, mengawasi bank, asuransi, investasi, pinjol gitu ya. OJK tidak akan turun tangan untuk menangani nasabah-nasabah macet gitu. Oke, jadi ya email ini ya ini adalah palsu. Ya, karena dari fungsi OJK-nya pun ya tidak ada yang namanya OJK ini turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah pinjol dan nasabahnya. Ya, sangat konyol sekali, oke? Nah, di sini ya, segera lakukan ajukan keringanan pembayaran untuk pencabutan dan penghapusan data diri dari pihak ketiga dengan cara 1. Pelunasan tanpa denda, 2. Pencicilan 50%, 3. Penghentian penagihan dan penghapusan akun, nomor 4. Tidak adanya kunjungan lapangan. Ya, ini maksudnya apa seperti ini? Ya, segera lakukan ajukan keringanan dengan cara penghentian penagihan dan penghapusan akun, 4. Tidak adanya kunjungan lapangan. Apakah itu sebuah cara? Ya. Kan yang cara itu kan yang 1 nomor 2 saja toh ya, pelunasan tanpa denda caranya ya, nomor 2 pencicilan 50% gitu kan. Segera lakukan ajukan keringanan dengan cara tidak adanya kunjungan lapangan. Maksudnya apa seperti itu ya? Maksudnya ya, maksud dari semua ini adalah yang bikin itu DC WA yang masih umurnya itu 17 tahun, 18 tahun nggak bisa bikin surat ya. Misalkan yang bikinnya itu umurnya sudah 25 tahun, 30 tahun, yang bikin surat seperti ini, wah itu bodohnya kebangetan. Gitu loh. Ini kan nomor 3, nomor 4 ini kan bukan cara. Gitu loh. Yang cara itu kan nomor 1 dan nomor 2. Masa sekelasnya OJK bikin surat seperti itu? Kan tidak mungkin. Gitu kan ya. Jadi
Ini adalah sebuah kebohongan yang luar biasa sekali ya. Aku Laku ya atau DC Aku Laku ini ya menggunakan nama otoritas jasa keuangan sebagai sebuah alat untuk menakut-nakuti nasabahnya. Yang mana endingnya bisa saja nasabah ini mengakhiri hidupnya. Ya, itu yang sedang terjadi sekarang. Ya, dan sudah terjadi lagi gitu kan ya. Banyak korban-korban pinjol yang mengakhiri hidupnya ketakutan ya melihat seperti ini gitu loh. Ini bener nggak sih ya dari OJK-nya langsung gitu kan. Padahal kan ya ketika kita membedah satu-satu gitu ya, ini tidak sama sekali tidak masuk akal, tagihannya cuma 227.000 gitu ya, hanya ratusan ribu gitu. Slip ya, bukan slik OJK gitu kan ya. Terus ini ya, segera lakukan ajukan keringanan dengan cara penghentian penagihan dan penghapusan akun, tidak adanya kunjungan lapangan. Itu cara apa maksudnya? Kan nggak nyambung ya. Hubungi admin untuk info pembayaran 08828 ya. OJK tidak pernah punya nomor seperti ini. Anda cek saja ya ke Google ya, berapa nomor OJK ya, bukan nomor smartphone seperti ini gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau sudah menakut-nakuti seperti ini, di Aku Laku sudah galbaikan saja. Ya, ada DC lapangan ya, temui saja. Ya, temui saja, saya nggak ada uang gitu kan ya. Terus ini maksudnya apa gitu? Aku Laku atau OJK mengirimkan penagihan seperti ini gitu. Mau nakut-nakutin atau gimana? Atau mau saya laporkan ke OJK gitu ya, pemalsuan. Ini bisa dituntut ini sebenarnya gitu ya, karena pemalsuan gitu loh ya. OJK fungsinya tidak menangani nasabah pinjol yang macet. Oke, jadi sekali lagi buat para teman-teman yang baru galbay, ketika membuka email atau membuka WA ya, isinya itu otoritas jasa keuangan atau Kepolisian Republik Indonesia, dari badan hukum ini, dari kantor pengacara ini, itu jangan percaya ya, itu semua adalah kebohongan para pinjol ya untuk menakut-nakuti nasabahnya gitu. Jangan sampai Anda bunuh diri hanya karena pinjol. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.